Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NPM 1921912227 dari kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis kerangka pada kurikulum 13. Pada hakikatnya kurikulum 2013 itu adalah ada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan berkomunikasi, atau semodel lain yaitu mempresentasi apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Jadi dalam kurikulum 2013 ini yang paling kuat bertujuannya itu yaitu di mana seorang siswa lebih aktif. Nah, bagusnya di kurikulum 2013 ini di mana mengajarkan mereka yaitu atau peserta didik lebih berkreatif lagi. Itu tadi udah dijelaskan, yaitu dalam bertanya, mempresentasi. Jadi mereka seakan-akan belajar menjadi lebih aktif lagi. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Mungkin dalam penambahan jam pelajaran ini yaitu di mana ada kegiatan sore seperti mengulang lagi pembelajaran, apalagi untuk kelas 3 yang mau akhir-akhir biasanya sering ada tambahan untuk pembelajaran agar lebih dalam lagi. Dan ada juga landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis yaitu landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Dan ada landasan empirik. Yang ketiga ini memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan ada landasan teoritik, memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Dalam landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23. Dan ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum yaitu untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai
prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Dan ada landasan empiris yang tadi, sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada, maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Dan tadi ada landasan teoretik. Ya. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based atau education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi pendidikan berdasarkan standar, yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan standar, bukan kurikulum. Dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Dan ada prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 yaitu merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip pada kurikulum 2013. Keempat prinsip dimaksud yaitu yang pertama, ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Dan ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Keempat, berbasis kompetensi. Kelima, terpadu. Keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Dan yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antar hard skill dan soft skill. Dan kesembilan, mengutamakan pembudayaan dan perbedaannya peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ingarso sung tulodo, membangun kemauan, ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tuturi handayani. Dan yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dan yang ke-14, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Dan dalam kurikulum 2013 pun ada juga struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten, mata pembelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Dan ada struktur kurikulum SD atau MI. Untuk SD atau MI, beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30 atau 32 dan 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD MI selama 30 menit. Dan ada juga untuk SMP atau MTS. Dalam
kurikulum SMP MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semua 32 dan 32 menjadi 38 dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9, sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP MTS tetap yaitu 40 menit. Nah, struktur kurikulum sekolah menengah SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Struktur kurikulum SMA, madrasah aliyah, atau SMK terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan juga ada Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Standar Nasional Pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SMP juga berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Mungkin kesimpulannya yaitu di mana kurikulum 2013 ini peserta didik lebih aktif dibanding pengajar, dalam arti di mana seorang peserta didik lebih yakin lagi untuk dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini untuk sistem bertanya, menjelaskan, atau mempresentasi. Jadi di kurikulum 2013 ini di mana peserta didik harus lebih aktif dari seorang pengajar atau guru. Nah, inti dari kurikulum 2013 yaitu ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.